hai jiwaku. Bangunlah hai gambus dan kecapi, aku mau membangunkan fajar. Aku mau bersyukur kepadamu di antara bangsa-bangsa ya Tuhan. Dan aku mau bermazmur bagimu di antara suku-suku bangsa. Sebab kasih-Mu besar mengatasi langit dan setia-Mu sampai ke awan-awan. Tinggikanlah dirimu mengatasi langit ya Allah. Dan biarlah kemuliaan-Mu mengatasi seluruh bumi. Supaya terluput orang-orang yang Kau cintai. Selamatkanlah dengan tangan kanan-Mu dan jawablah aku. Allah telah berfirman di tempat kudus-Nya, aku hendak beria-ria, aku hendak membagi-bagikan Sikem, dan lembah Sukot hendak kuukur. Gilead punyaku, Manasye punyaku, Efraim adalah pelindung kepalaku, Yehuda adalah tongkat kerajaanku. Moab ialah tempat pembasuhanku. Kepada Edom aku melemparkan kasutku dan karena Filistia aku bersorak-sorai. Siapakah yang akan membawa aku ke kota yang berkubu? Siapakah yang menuntun aku ke Edom? Bukankah Engkau ya Allah yang telah membuang kami? Yang tidak maju ya Allah bersama-sama bala tentara kami. Berikanlah kepada kami pertolongan kepada lawan, sebab sia-sia penyelamatan dari manusia. 14. Dengan Allah akan kita lakukan perbuatan-perbuatan gagah perkasa, sebab Dia sendiri akan menginjak para lawan kita. Mari kita berdoa selagi kita mohon pimpinan Tuhan. Tuhan, terima kasih oleh karena anugerah kasih Tuhan. Sekalipun kami tidak bisa berbakti di gedung gereja pada pagi hari ini, tapi lewat streaming online, kami bisa bersama-sama mengikuti ibadah sebagaimana kami seharusnya. Biarlah dengan kusuk, dengan sujud, dengan bersyukur tetap kepada Tuhan kami bisa berbakti saat ini. Dan berkatilah pemberitaan firman Tuhan ini, agar kami boleh belajar hal-hal yang luar biasa, yang indah dari Daud Tuhan. Engkau berkati Tuhan, Engkau bicara kepada kami dengan kuat kuasa Roh-Mu sendiri. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, Mazmur 108 ini adalah sebuah kompilasi. Sebuah Mazmur gabungan dari Mazmur pasal 57 dan juga Mazmur pasal 60. Jadi ada bagian dari Mazmur 57 dan bagian dari Mazmur 60 dikompil menjadi satu kompilasi Mazmur 108. Mazmur-mazmur yang tadi 57 dan 60 adalah mazmur yang ditulis oleh Daud. Dan dalam Mazmur 108 dikompilasi. Dan spiritnya, semangatnya adalah semangat Daud sendiri. Nah, kalau kita membaca dalam Mazmur 57, apa yang terjadi ketika Mazmur itu ditulis? Apa yang dirasakan oleh Daud ketika dia menuliskan Mazmur 57? Mazmur 57 ditulis dalam kondisi di mana Daud itu sedang lari dari Saul. Di mana dia itu dikejar-kejar oleh Saul, dia lari, dia sembunyi, dia pergi ke dalam gua. Karena dia mau menyelamatkan nyawanya dari Saul. Kalau di antara saya saudara berpikir menjadi Daud itu begitu bagus, begitu indah, ya itu betul. Tetapi di lain pihak, di sisi yang lain saya saudara tahu bahwa menjadi seorang Daud, menjadi seorang raja seperti Daud, di balik itu sendiri ada krisis, ada kesulitan, ada masalah yang luar biasa. Dia lari ke sana kemari. Termasuk dia lari ke gua menyelamatkan nyawanya, jiwanya. Oleh karena dia dikejar-kejar oleh Daud. Mazmur 60 itu juga adalah mazmur yang ditulis oleh Daud. Tetapi settingnya, backgroundnya berbeda. Karena dalam Mazmur 60 yang terjadi adalah bahwa saat itu adalah saat peperangan. Di mana orang-orang Israel berperang melawan Aram di Mesopotamia, melawan Aram di Zoba, dan melawan Edom di lembah Bazin. Dan dalam keadaan seperti itu kita tahu bahwa peperangan itu menjadi sesuatu yang sangat mengerikan, sesuatu yang sangat berat. Dan mereka merasa itu krisis yang besar sekali. Dalam krisis itu kemudian mereka juga berseru kepada Tuhan. Jadi kalau kita lihat kompilasi dua Mazmur ini menjadi Mazmur 108, itu berbicara mengenai kesulitan-kesulitan baik Daud secara personal maupun juga bangsa Israel, bangsa pilihan Tuhan. Yang satu dalam setting ketika Daud harus menyelamatkan nyawanya dari kejaran Saul, dan satu settingnya adalah kesulitan tantangan ketika Israel harus berperang melawan begitu banyak kerajaan di sekelilingnya. Tetapi kalau kita lihat dua-duanya juga berbicara mengenai apa?
Dua-duanya berbicara mengenai kesulitan, mengenai krisis, mengenai peperangan, mengenai masalah-masalah yang tidak mudah, baik pribadi, baik juga keluarga-keluarga, baik juga kerajaan nasional, bangsa. Dan itu yang terjadi. Di dalam Mazmur 108 berbicara mengenai krisis itu. Dua hal digabungkan menjadi Mazmur 108 tetap berbicara mengenai krisis itu. Bahwa ada krisis yang underlying menjadi dasar dari situasi ini. Persoalan, masalah. Tapi saudara kasih Tuhan memang itu diizinkan oleh Tuhan. Apa yang terjadi dengan Daud, apa yang terjadi dengan umat Tuhan, diizinkan Tuhan. Dalam bagian ini saudara sekalian sebenarnya ketika saudara mengalami kesusahan, krisis, dan hari ini krisis dalam konteks COVID-19, saya rasa ada banyak pertanyaan yang saudara ingin tanyakan, mengapa ini, mengapa itu, dan kita terus dalam kesulitan mencari jawab yang baik, jawab yang komprehensif. Tetapi mungkin itu tidak bisa gampang untuk kita dapatkan. Tapi yang jelas ketika ada masalah dalam hidup, ada persoalan dalam hidup, ada kesulitan yang besar dalam hidup, baik pribadi, keluarga, bangsa, negara, umat Tuhan. Apa yang sebenarnya terjadi? Yang pertama bahwa dalam saat itu sebenarnya iman kita sedang diuji. Dalam situasi krisis, persoalan, kita baru mengerti sejauh mana sih iman kita yang kita miliki. Mungkin dalam keadaan baik, keadaan aman, keadaan luar biasa, saudara bisa dengan pongah, dengan takabur, dengan sombong membanggakan iman kita. Tetapi ketika krisis datang, saudara baru memahami di mana dan sejauh mana iman kita. Yang kedua, saudara sekalian, kesusahan krisis seperti ini membawa saudara sebenarnya untuk kembali mempertanyakan basic of confidence, dasar dari keyakinan iman kita. Itu akan membuat saudara memahami sebenarnya kita punya dasar tidak ketika saudara beriman, ketika saudara berjalan dalam hidup ini. Apakah kita beriman kepada diri sendiri, kepada manusia, kepada pertolongan orang lain, atau kepada siapa? Atau betul-betul kita percaya dan beriman kepada Tuhan. Dan yang ketiga, dalam keadaan kesulitan, krisis, saudara akan bertanya mengenai sejauh mana sih saya dan saudara itu memiliki iman yang pasti di dalam kehidupan ini. Kita akan selalu bertanya sebenarnya kepastiannya di mana? Apa yang masih bisa saya pegang dalam situasi ini? Dulu mungkin yang saudara bisa pegang adalah jumlah orang banyak, organisasi, kekuatan, nama besar, deposito kita, teman-teman kita atau siapa. Tapi dalam situasi seperti itu, saudara akan mulai mempertanyakan akan kepastiannya itu sendiri. Apakah pasti mereka bisa menolong? Apakah pasti saudara bisa menolong diri sendiri dan seterusnya. Dan yang keempat, saya akan bertanya dalam krisis, dalam persoalan kita akan bertanya mengenai amankah sebenarnya iman saudara. Cukup bisa reliable tidak iman saudara itu. Apakah itu satu jaminan yang pasti atau sebuah jaminan yang kosong? Sebuah asuransi yang akhirnya akan jatuh tempo dengan yakin dengan kita dapatkan hasilnya atau cuma sebuah bayang-bayang dalam kehidupan ini. Sekali lagi saudara sekalian, Tuhan izinkan saudara di tengah-tengah krisis seperti yang dialami oleh Daud ini, untuk kemudian mengalami goncangan-goncangan sini sana, pertanyaan, kekhawatiran, tetapi Tuhan izinkan itu tentu ada kebaikan yang Tuhan mau nyatakan. Ketika saya belajar dari Mazmur 108 ini, saya terkesan dengan kata-kata Daud, khususnya di ayat yang pertama. My heart is fixed. Dalam terjemahan King James dikatakan hatiku fix. Hatiku teguh. Hatiku pasti. Itu yang dikatakan oleh Daud. My heart is fixed. Aku sudah punya ketetapan. Meskipun segalanya bergoncang, segala sesuatu menjadi berubah. Dunia menjadi begitu menakutkan, my heart is fixed. Ketika saya membaca kalimat ini, saya tertegun oleh karena di tengah-tengah segala goncangan kehidupan, pergumulan, pertanyaan, ketakutan, segalanya ada di awan-awan, ada di dalam
kegelisahan dalam jiwa saudara, dalam pertanyaan-pertanyaan ketika pikiran kita menerawang, mencari-cari jawab, ketika emosi kita bergolak di dalam ketakutan, kekhawatiran, ketika roh kita troubled, mengalami begitu kesulitan, dia menjerit. Ketika batin kita tidak tenang, tubuh roh jiwa kita sengsara. Tapi ketika saya membaca Mazmur Daud ini, my heart is fixed. Jadi apa yang dialami oleh Daud? Tidak lebih kecil dari yang saya dan saudara alami. Tetapi pastinya adalah setelah segala sesuatu, Daud bisa mengatakan my heart is fixed. Aku tetap teguh, aku sudah fix sekarang. Aku tidak goyang lagi. Seperti pohon. Pohonnya itu sudah ditanam di sana, dia sudah tumbuh, dia sudah tegak berdiri. Ada carang-carangnya, cabang-cabangnya, ada daun-daunnya, ada buah-buahnya. Tapi kali ini digoncang oleh angin yang besar, oleh badai yang besar. Tapi dia berkata, my heart is fixed. Di sana, dia tegak. Badainya ada, kesulitannya ada, ya. Tapi my heart is fixed. Dan ada 3 hal di sini ketika dia berkata my heart is fixed. Pertama, bahwa dia mengatakan aku tetap akan memuji Tuhan. Aku tetap akan memuji Tuhan. Ketika segala sesuatu goncang, iman kita dicoba, sanggupkah kita berkata seperti Daud? Hatiku fix. Dan aku mau tetap memuji Tuhan. Maka Daud berkata begini, aku mau menyanyi. Aku mau bermazmur. Bangun hai jiwaku. Dia berbicara kepada jiwanya sendiri. Kamu troubled. Kamu kesulitan, iya. Bangun jiwaku. Jangan gelisah, jangan takut, jangan tertidur. Bangun hai jiwaku. Dan tidak cukup dia memuji dari jiwanya. Dia memanggil yang lain. Dia berkata, bangunlah hai gambus kecapi. Bangun. Seolah-olah gambus dan kecapi sudah duduk sana, diam sana. Tertidur. Dalam bahasa personifikasi manusiawi. Sudah tergeletak di sana gambus dan kecapi yang tidak bisa apa-apa. Dan dia juga tidak cukup dengan gambus kecapi. Dia berkata, aku mau membangunkan fajar. Malam hari begitu gelap. Menakutkan, ya. The night. Malam itu. Menjadi betul-betul scary. Menakutkan. Sama seperti film itu berkata. Sebuah film berkata, the night is dark. And full of terror. Hidup kita mungkin seperti itu, gelap. Di malam yang gelap. And full of terror. Ada teror-teror dengan COVID-19 ini. Tapi Daud berkata, aku tidak mau tinggal dalam kegelapan itu. Aku mau membangunkan fajar. Seolah-olah dia adalah manusia yang sanggup membuat fajar itu timbul. Aku mau membangunkan fajar dan aku mau bersyukur kepada Tuhan di tengah bangsa-bangsa. Aku mau bermazmur di antara suku-suku bangsa. Dia mau tampil, dia mau berdiri dan berkata, aku tetap fix. Aku mau memuji Tuhan bahkan di tengah-tengah bangsa-bangsa yang mungkin tidak percaya. Sebab kasih Tuhan besar mengatasi langit, kesetiaanmu mengatasi awan-awan. Tinggikanlah dirimu Tuhan mengatasi langit ya Allah. Dan biarlah kemuliaanmu mengatasi seluruh bumi. Saudara melihat di tengah-tengah kesusahan krisis itu Daud luar biasa dan dia berkata, mari kita semua memuji Tuhan. Bukan cuma jiwanya, bukan gabus kecapi, tapi semua memuji Tuhan. Dan dia memanggil Tuhan untuk mendengarkan pujian yang keluar dari hati dia. Saudara mungkin dalam situasi sekarang ini memang tidak gampang untuk bersyukur. Tidak gampang untuk berterima kasih kepada Tuhan. Tapi mari kita belajar pagi ini kepada Daud. Kasih setia Tuhan besar dalam hidup saya saudara.
Dia sudah meluputkan kita dari berbagai kesulitan. Tahun yang lalu dalam hidup kita. Tuhan yang menguasai kita. Marilah dalam segala situasi yang sangat menakutkan, sekalipun mungkin banyak teror yang kita rasakan, tapi kita tetap bersyukur kepada Tuhan seperti Daud. Hal yang kedua yang saya lihat ketika Daud berkata, my heart is fixed. Yang kedua dia percaya kepada dominasi Tuhan. Dan dia berdoa kepada Tuhan yang punya kuasa dan dominasi itu. Saudara kasih Tuhan, di sana Daud berdoa di dalam ayat yang ke-7 dan 13. Dia berdoa supaya terluputlah orang-orang yang dicintai Tuhan, diselamatkanlah oleh tangan-tangan kuasa Tuhan yang luar biasa itu. Jawablah aku, katanya. Dalam kesusahan, dalam trouble, dalam krisis. Dia berseru kepada Tuhan, dia berkata, tolonglah. Luputkanlah umatmu, luputkanlah orang yang kau cintai Tuhan. Dan di sana ayat yang berikutnya Tuhan menjawab. Allah berfirman di tempat kudusnya. Aku hendak beria-ria, aku hendak membagi-bagikan Sikem, aku hendak membuat lembah Sukot kuukur. Gilead punyaku, Manasye punyaku, Efraim pelindung kepalaku, Yehuda tongkat kerajaanku. Moab tempat pembasuhanku, Edom aku lemparkan kasutku ke Edom. Filistia aku bersorak-sorak atas Filistia. Apa yang dikatakan oleh Tuhan sebagai jawaban dari kegelisahan, krisis yang dialami oleh Daud adalah bahwa Tuhan hendak menunjukkan ini loh, dominasi aku, kekuasaanku. Ketika kamu perang, ketika kamu berjuang, hai Israel umatku, kamu tahu bahwa aku ada di sana. Aku bersama dengan kamu ketika kamu perang melawan Aram di Mesopotamia, melawan Aram di Zoba, melawan Edom di lembah Asin. Dalam situasi itu memang kamu susah. Tapi Tuhan mengatakan di sini, aku masih memiliki dominasi atas mereka itu. Bahwa yang namanya musuh-musuhmu itu masih dalam dominasi aku. Saudara, ini menjadi sebuah kekuatan untuk Daud bahwa apa yang dia takuti, yang dia perangi toh masih di bawah kekuasaan Tuhan. Apa yang dia lawan itu masih ada di bawah kekuasaan Tuhan. Aram dan seterusnya. Edom dan seterusnya. Allah berkata, aku berkuasa atas semuanya. Hidup saudara tidak tergantung kepada apa-apa. Sebenarnya hidup saudara tergantung kepada Tuhan pada akhirnya. At the end of the day, Tuhan yang menentukan seluruh kehidupan kita. Manusia berusaha, manusia berjuang. Tuhanlah pada akhirnya yang menentukan. Maka di sini saudara kasih Tuhan kita diajar untuk percaya di tengah-tengah segala kesusahan dan krisis. Untuk pada akhirnya selalu tahu di ujung segala usaha saudara, di ujung segala usaha manusiawi, bahwa sebenarnya yang menentukan segala sesuatu adalah Tuhan sendiri. Dia yang menguasai, dia mencipta, dia yang meruntuhkan, dia yang membangun, dia yang memperbaharui, dia yang memuliakan. Dasar iman saudara tidak terletak kepada confident atau keyakinan masing-masing kepada sesuatu, ke diri sendiri atau orang lain. Tapi pada Tuhan. Dia yang menjadi pertama, dia adalah alfa dan dia adalah omega untuk iman saudara. Kita tidak menyandarkan hanya kepada segala usaha yang bisa kita lakukan. Tapi kita menyadarkan diri kepada Tuhan yang di atas segala sesuatu, yang berfirman di sini, aku berfirman, itu semua masih dalam dominasi aku. Dan yang ketiga yang saya belajar dari bagian ini adalah ketika Daud berkata, my heart is fixed. Hatiku sudah tetap. Dia berkata bahwa dia mau dan tetap percaya kepada perbuatan Tuhan. Bahwa dia akan bertindak dan dia tidak akan membiarkan apa-apa. Maka ayat 11 sampai 14 adalah sebuah pergumulan dari Daud dan berkata, siapa yang akan menolong aku? Siapa yang akan menyelamatkan aku, menuntun aku dan seterusnya. Bukankah hanya Engkau ya Allah? Hanya Engkau yang akan bertindak pada akhirnya. Maka ayat 13 sebuah doa, berilah kepada kami pertolongan ya Allah. Dan 14 confident di situ, ayat penuh dengan keyakinan, ayat penuh dengan kepastian
Ayat yang penuh dengan jawaban dari iman Daud. Yang berkata begini, dengan Allah kita akan lakukan perbuatan gagah perkasa. Terjemahan lain, dengan Allah kita akan menang. Dengan Allah kita akan maju melangkah. Sebab Ia sendiri akan mengalahkan musuh-musuh kita. Saudara, confident Daud tidak dibangun kepada kemampuannya. Bahkan kepada sesuatu yang dia pernah alami ketika dia mengalahkan Goliat, kepada pengalaman masa lalu. Confident dia tidak dia bangun kepada sebuah janji bahwa dia akan jadi raja yang besar. Confident dia tidak dia bangun ketika orang-orang mendukung dia. Confidentnya dia tidak bangun karena ada sahabat-sahabat dekat yang support dia. Confidentnya dia tidak bangun oleh karena dia adalah seorang yang merasakan akan pimpinan-pimpinan Tuhan sepanjang hidup dia. Bukan cuma itu. Itu semua sudah menjadi satu kumulasi yang menolong Daud membangun iman selama ini. Bukan kepada sekedar pengalaman iman masa lalu. Tetapi confidentnya adalah kepada Allah yang tidak akan biarkan segala sesuatu. Confidentnya kepada Allah yang akan bergerak, Allah yang akan bertindak. Dalam Mazmur ini dikatakan aku percaya Allah akan berbuat. Allah tidak akan membiarkan segalanya. Itu sebabnya saudara sekalian, doa itu menjadi sesuatu yang di sini begitu jelas. Daud percaya dan dia berdoa dan berkata, siapakah yang akan menolong? Maka diakhiri dengan sebuah kata-kata di sana. Bukankah engkau, ya Allah, ayat yang ke-12. Bukankah engkau, ya Allah, yang tadinya membuang kami dalam pembuangan, yang tidak maju bersama dengan bara tentara. Tetapi ayat 13, engkau lah yang akan memberikan pertolongan kepada kami lewat melawan akan lawan-lawan kami. Sebab sia-sialah penyelamatan dari manusia. Saya rasa tidak berarti bahwa Daud tidak ada berusaha apa-apa. Dia tetap berusaha dan kita tahu kisah Daud. Dia melakukan apa yang bisa dia lakukan. Tapi yang dia bisa lakukan itu hanya bagian kecil saja. Karena lebih banyak Allah yang melakukan di balik segala sesuatu. Maka saudara kasih Tuhan, kiranya kita lewat Mazmur ini dikuatkan. Di tengah-tengah situasi yang tidak mudah ini. Di tengah-tengah segala tantangan yang hebat ini. Hari ke hari, minggu ke minggu, bulan ke bulan. Kita tidak tahu. Bahkan kadang kita ingin tahu di depan kita ada apa. Kita tidak mengerti. Tapi biarlah Mazmur Daud ini membawa saudara. Untuk sekali lagi seperti Daud kita berkata, my heart is fixed. Kita balik kepada Tuhan. Kalau dulu saudara merasa menyanyiakan banyak waktu, kesempatan. Mungkin hari ini kita mengerti betapa waktu itu berharga. Ketika dulu saudara merasa begitu confident dengan sesuatu yang di luar Tuhan, mungkin saat ini baru sadar bahwa bahkan medical treatment yang terbaik saja juga tidak bisa terlalu diandalkan. Ketika saudara mengandalkan deposito, kekayaan kita, gelar kita, nama baik, nama hebat kita, dulu mungkin kita rasa itu yang terbaik. Sekarang kita baru mengerti bahwa ada hal-hal yang jauh lebih baik, yaitu Tuhan itu sendiri. Ketika dulu saudara diminta pelayanan begitu susah. Banyak alasan dan sebagainya. Di saat-saat seperti ini baru kita mengerti bahwa untuk melayani Tuhan, hidup adalah kesempatan, pelayanan adalah kesempatan. Kalau Tuhan tidak beri, tidak bisa. Tadi bersama dengan tim streaming online ini, dengan teman-teman di IT, teman-teman di audiovisual, pemusik, singers, kita berdoa dan berkata kita mesti bersyukur kepada Tuhan. Karena ada banyak orang tidak bisa melayani di gedung gereja hari ini. Tapi tim kita ini masih bisa melayani hari ini di dalam gedung gereja yang kita cintai. Minggu depan kita tidak tahu apakah kita masih bisa. Kalau kota ini tidak boleh kita kemana-mana, ya kita tidak bisa minggu depan. Kita tidak tahu. Tapi satu hal sekali lagi, semuanya ini membuat saudara bertanya-tanya dan akhirnya kita punya jawaban lewat Mazmur ini. Saya ingin mengikuti Daud. Saya ingin saudara mengikuti Daud dan berkata, my heart is fixed.
Fix dengan Tuhan saja. Fix dengan hati yang terus ingin memuliakan Tuhan. Untuk terus memuji Tuhan di tengah-tengah situasi yang sulit. Fix untuk betul-betul tetap percaya kepada kekuasaan Tuhan di atas segala-galanya. Kepada pertolongannya. Fix bahwa Tuhan akan menolong saudara. Dan usaha pekerjaan kita. Bahwa kita akan maju terus melangkah. Karena Tuhan menolong saudara. Kiranya Tuhan akan memberkati kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sekali berdoa kiranya Tuhan menolong kami lewat kompilasi Mazmur ini. Dua pengalaman berbeda dari Daud dikumpulkan dalam satu Mazmur yang untuk mengajar kami, ya Tuhan, untuk betul-betul mengerti dan bagaimana berespon kepada situasi krisis, pergumulan, dan untuk tetap bersandar kepada Tuhan. Kami berdoa bila Tuhan akan memberkati kami. Dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih kepada Bapak Pendeta Agus yang telah menyampaikan firman Tuhan yang boleh memberkati kita. Saat ini kita akan sama-sama menyimak beberapa warta tentang ibadah kita di minggu-minggu ke depan dan juga tentang persembahan. Terima kasih Tuhan, hari ini kita bersama-sama mengadakan pelayanan lewat streaming online dan juga kita memakai radio kita, radio Suara Indah di dalam pelayanan kita. Kita berdoa supaya Tuhan menolong kita, sekalipun kita tidak bisa hadir dalam gedung-gedung ibadah kita, tapi kita tetap bisa beribadah. Tadi sudah ditayangkan kepada kita bahwa sekalipun kita itu beribadah di rumah, hendaklah kita beribadah dengan cara yang sopan, hikmat, dan sungguh-sungguh. Artinya jangan beribadah saudara lewat media sosial ini dengan cara yang berbeda, tapi lakukan dengan cara yang sama. Dan juga persembahan, saudara bisa memberikannya secara online. Anda bisa memakai berbagai macam sarana di mana kita bisa memberikan persembahan, sudah ada juga linknya, sudah ada juga ditayangkan cara-caranya supaya saudara bisa memberikan juga sekalipun tidak berbakti di dalam gedung gereja. Dan bagi saudara yang ingin memberikan persembahan tetapi tidak memiliki akses kepada gadget, kepada alat-alat media sosial dan sebagainya, saudara bisa sebenarnya menggunakan amplop juga di rumah nantinya. Tolong kasih tahu juga rekan-rekan yang lain, mereka bisa simpan persembahan itu dalam amplop dan nanti kalau Tuhan sudah izinkan kita kembali ke gereja, beribadah, berbakti, saudara bisa membawanya ke rumah Tuhan, disimpan di rumah di tempat yang aman dan baik. Nah juga mungkin ada yang bertanya, kenapa kita harus sampai menutup, mengalihkan kebaktian dari gedung gereja ke cara yang lain. Sebenarnya itu terjadi oleh karena situasi kita memang terus berkembang. Gereja khususnya majelis itu mengambil keputusan secara bertahap. Dan ketika situasi menjadi begitu lebih sulit dan ada kita koresponden bekerja sama dengan pemerintah, kita bersama-samanya ikut kepada keputusan itu. Dan saya percaya itulah yang terbaik sebenarnya. Jadi kami minta saudara bekerja sama untuk bisa mengatasi kesulitan dan tantangan ini. Selain kita rajinlah berdoa, rajinlah mohon pertolongan Tuhan, bersyafaat kepada Tuhan supaya Tuhan menolong wabah ini selesai dan cepat selesai. Kita berdoa supaya Tuhan menolong kita untuk melihat juga bagaimana pertolongan itu dinyatakan lewat semuanya ini. Nah saudara, tolonglah kita untuk betul-betul mendukung apa yang dikerjakan oleh pemerintah kita, oleh bangsa kita. Oleh karena mengatasi wabah ini kelihatannya tidak mungkin sama sekali hanya mengandalkan satu elemen. Kita mesti bekerja sama dengan pemerintah, dengan lembaga masyarakat, dengan gereja, dengan
lapisan-lapisan masyarakat lainnya, semua orang harus terlibat. Itu sebabnya kita mesti mendukung apapun yang diserukan. Termasuk misalnya kita perlu mungkin berdiam diri di rumah. Kalau saudara tidak perlu keluar kemana-mana dan tidak ada urusan yang penting, ya kita ikut. Karena dengan cara demikian kita memutuskan rantai dari penyebaran virus corona ini. Pemerintah juga sudah menghimbau saudara untuk betul-betul melakukan pengecekan diri. Kalau saudara mengalami sakit, mengalami demam, pilek dan sebagainya, kita mesti segera awas begitu. Dan ada banyak di media, saudara bisa melihat apa yang harus dilakukan dalam situasi seperti itu. Jadi partisipasi pribadi kita itu sangat penting. Sangat penting. Dan kita sebagai umat Tuhan, kita harus ada di front line untuk melakukan itu. Janganlah kemudian kita menjadi contoh yang buruk bagi yang lain. Ya dimana pada akhirnya orang akan bertanya, itu loh orang-orang itu, anak-anak Tuhan itu yang tidak tanggung jawab dan semuanya akhirnya menjadi lebih sulit begitu. Memang ketika diambil keputusan seperti ini sebenarnya selalu ada dua kubu. Satu kubu yang selalu berkata yang lain kurang iman. Jadi selalu mengatakan kami beriman, kita lawan semua siapa saja, lawan virus-virus. Tapi juga di pihak lain dalam gereja juga yang lain yang berkata ya yang itu adalah kurang hikmat gitu. Jadi ada semacam pergumulan dari mereka yang merasa orang lain kurang iman, satu lagi kurang hikmat gitu. Saya rasa dua-duanya dari Tuhan, iman dan hikmat. Sehingga kita harus dengan sungguh-sungguh melakukan berbagai macam cara dan usaha yang positif. Jadi tolong diikuti semuanya, cuci tangan, pakai sabun 20 detik, paling sedikit. Karena sebelum 20 detik kelihatannya memang kuman-kuman itu tidak akan mati, pakai sabun. Kemudian juga kita diminta self distancing, ya jaga jarak dari yang lain. Kita juga diminta kalau saudara flu sakit, nggak yakin dengan kesehatan saudara, pakailah masker. Dan ada banyak hal yang lain, saya rasa kita sudah cukup dan cukup sekali terinformasi. Dan kita berdoa Tuhan menolong kita. Terakhir sekali dari saya adalah bahwa gereja kita akan berusaha menyajikan pelayanan-pelayanan terus dengan sebaik-baiknya di tengah keterbatasan ini, baik lewat semua media sosial yang ada, maupun juga lewat radio kita. Dan ada program-program harian yang saudara bisa ikuti, baik dari pagi, juga sore, dan juga kebaktian doa hari Rabu yang tidak di gereja, tapi juga bisa diikuti lewat media sosial, lewat radio, dan juga ibadah pada minggu depan juga demikian. Demikian juga berlaku bagi kebaktian yang ketiga. Karena kebaktian ketiga di Garujati, Mandarin juga melakukan hal yang sama. Lewat radio dan juga lewat streaming online. Ke depan kita akan umumkan semuanya dengan lebih baik. Doakan semua rekan-rekan yang dalam hari-hari ini, saya sangat salut, saya sangat berterima kasih. Baik para hamba Tuhan, penatua, diaken yang luar biasa. Dan teman-teman pelayanan-pelayanan di bagian masing-masing departemen anak, departemen remaja, semuanya bekerja dengan luar biasa. Dan tim yang ada yang terbentuk dengan cepat di mana-mana sudah mendukung pelayanan ini dengan sangat luar biasa. Tapi untuk menjadikan sesuatu yang betul-betul sempurna itu mungkin agak sulit sekarang ini. Tapi kita harapkan kita tetap akan melakukan dan memberi yang terbaik. Mari kita akan berdoa, saya ajak kita berdoa syafaat. Pertama mari kita berdoa supaya Tuhan yang melindungi kita dan menolong setiap kita. Mari kita berdoa Tuhan yang jaga kita, kesehatan kita pribadi dan keluarga kita. Tuhan protect kita, Tuhan lindungi kita dengan kuat kuasa-Nya. Biarlah Tuhan Allah kita yang akan bersama dengan kita, Immanuel kita, akan melindungi saya dan saudara. Supaya Dia menghancurkan musuh-musuh kita, penyakit-penyakit wabah ini. Mari kita berseru kepada Tuhan. Tuhan jaga anak-anak Tuhan. Tuhan jaga penduduk Indonesia. Tuhan jaga penduduk dunia ini. Mari kita berdoa supaya Tuhan memberikan belas kasihan kepada penduduk dunia ini, supaya kita semua berbalik kepada Tuhan dan mencari Tuhan. Supaya kepongahan kita, kesombongan kita yang berlarut-larut itu menjadi hilang. Dan kita balik kepada pencipta kita, kepada Tuhan dan Juru Selamat kita.
Mari kita berdoa juga untuk pemerintah, khususnya pemerintah Bank Indonesia, untuk bangsa negara kita. Kita mungkin termasuk bangsa yang tidak gampang untuk mengatasi situasi ini. Kelengkapan mungkin kita tidak sehebat negara-negara yang sudah maju. Tapi itu tidak berarti bahwa Tuhan tidak menolong. Kita berdoa supaya Tuhan menolong pemerintah kita. Segala usaha mereka baik yang kelihatan maupun tidak kelihatan. Kiranya Tuhan akan memberkati baik presiden kita, para pemimpin kita, gubernur-gubernur, para wali kota, bupati, para pemimpin-pemimpin di wilayah daerah kita masing-masing. Supaya mereka juga ditolong Tuhan. Karena pemerintah, kata firman Tuhan dalam Roma 13, mereka juga adalah Allah Tuhan. Untuk menolong kita, mereka juga adalah Allah Tuhan untuk mendatangkan kesejahteraan buat kita. Doakan juga khususnya semua teman-teman, semua rekan-rekan yang luar biasa berjuang di dalam bidang medical. Untuk para dokter, para juru rawat, para staf di rumah sakit, di klinik-klinik, di berbagai tempat-tempat pelayanan medis. Siang malam mereka sudah berjuang lebih dari kita, lebih awal dari kita, dan lebih sulit dari kita. Mereka juga punya keluarga, mereka juga punya orang yang perlu diperhatikan, mereka juga mungkin sakit, mereka juga mungkin bergumul. Kita doa untuk mereka, Tuhan yang lindungi dan tolong mereka. Tuhan bantu mereka juga. Juga peralatan yang sedang diusahakan oleh pemerintah, oleh berbagai macam lapisan masyarakat, oleh swasta. Kita berdoa supaya semua orang akan terlibat untuk melakukan segala sesuatu yang terbaik, berkontribusi untuk segera melakukan sesuatu yang luar biasa mengatasi situasi ini. Kita juga berdoa untuk teman-teman kita, saudara-saudara kita khususnya di lingkungan GI Hock Kim Tong Singapura, yang hari ini juga mereka berbakti di sana. Juga berkati mereka yang ada di IEC LA di Los Angeles. Supaya Tuhan juga tetap melindungi dan menyertai mereka. Juga kita berdoa untuk orang-orang yang ada di pelosok-pelosok, yang kita layani dalam pelayanan misi kita. Mereka juga mungkin yang sama bergumul, bahkan lebih bergumul dari kita. Mari kita berdoa. Mari saudara berdoa. Supaya kuat kuasa belas kasihan Tuhan dinyatakan atas situasi ini. Berdoa untuk mereka yang sudah terpapar, Tuhan yang sembuhkan. Mereka yang ada di rumah sakit hari ini, Tuhan sembuhkan. Mereka yang self-isolated di rumah masing-masing, Tuhan juga sembuhkan, kuatkan. Untuk setiap kita berdoa. Juga untuk orang tua kita, anak-anak kita yang masih kecil, bayi. Berdoa juga untuk para remaja, juga orang-orang muda, Tuhan yang akan lindungi. Tuhan protect. Sekali lagi Tuhan kami bawa segala kerinduan dan doa kami di hadapan Engkau. Ampuni kami dari dosa kami. Ampuni kami dari kesombongan kami. Ampuni kami dari segala kesalahan kami. Ampuni kesalahan umat-Mu Tuhan. Ampuni kesalahan pemerintah dan bangsa kami. Ampuni kesalahan penduduk dunia ini. Engkaulah Allah yang menguasai segala sesuatu dan kepadamu kami bersyafaat. Kami berdoa di hari-hari yang berat ini, di minggu-minggu yang berat ini, di bulan-bulan yang berat ini. Kiranya kasih karunia Tuhan, kasih setiamu yang tidak berkesudahan itu dinyatakan lebih lagi di tengah-tengah kami ya Tuhan. Kami bawa diri kami di dalam segala pergumulan kami kepada Tuhan. Kami berdoa bagi mereka yang belum percaya kepada Tuhan Yesus, yang selalu hidupnya ragu-ragu untuk percaya. Biarlah dalam momen-momen seperti ini mereka ambil keputusan segera untuk terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat.
Untuk tidak membuang lagi waktu dan kesempatan untuk mendapatkan jaminan keselamatan dari Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan untuk mereka yang selama ini begitu enggan, sungguh-sungguh enggan untuk melayani Tuhan. Yang hitung-hitungan, yang harus dipaksa untuk melayani. Biarlah momen seperti ini mengajar kami, hidup adalah kesempatan, pelayanan adalah kesempatan. Supaya selesainya wabah ini, ada kebangunan rohani yang terjadi. Kami dibangunkan untuk mengasihi Tuhan lebih, untuk melayani Tuhan dengan lebih sungguh lagi, mengasihi-Mu lebih lagi. Dan kami juga dibawa Tuhan untuk mengasihi sesama kami lebih lagi. Berkati diri kami semua, kami bawa doa syafaat kami, pergumulan kami kepada Tuhan, karena Engkau akan menjawab kami. Dengarkan doa kami, dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.